Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas ada kabar dari Harian Mirror ya, disebutkan kalau ya masa depan dari Erik ten Hag ini masih belum pasti ya kan, terkait dengan situasi saat ini, artinya performa Manchester United dan juga situasi dengan Ineos. Walaupun sejauh ini di awal tahun 2024 Manchester United performanya bagus, hasil-hasil pun juga bagus. Masa depan Erik ten Hag mungkin juga akan bergantung, ditulis oleh Mirror ya, akan bergantung kepada berapa banyak uang yang diberikan kepadanya untuk dibelanjakan oleh Manchester United musim panas ini. Erik ten Hag juga disebutkan di Mirror ini ya, kalau Erik ten Hag merasa dukungan yang masih kurang untuk bisa konsisten di bursa transfer untuk membentuk kembali skuad, dan dia ingin memberikan jawabannya. Oke, nanti akan gue bahas lagi karena ada juga kalimat lain ini atau paragraf lain ya yang ditulis di Mirror, kalau ternyata Erik ten Hag ini dia merasa tidak terpengaruh oleh anggapan kalau dia bisa dipecat, dan hasil selama 4 bulan ke depan ini akan menentukan apakah Ineos akan mempertahankannya. Dari sini gue menilai situasi apakah akan bertahan atau tidak Erik ten Hag ini ternyata bukan hanya ditentukan oleh Ineos, tapi juga oleh Erik ten Hag itu sendiri. Artinya seperti apa support yang akan didapatkan oleh Erik ten Hag. Kalau seandainya memang Erik ten Hag merasa tidak cukup bagus, bukan tidak mungkin justru Erik ten Hag yang akan mengundurkan diri gitu ya. Walaupun demikian, gue menilai nampaknya tidak semudah itu, karena kontrak, sekali lagi, Erik ten Hag kontraknya sendiri baru berakhir tahun 2025. Artinya ketika dia mundur ya tentu saja ada semacam kayak kompensasi, setahu gue demikian. Pun juga Ineos kalau akan memotong atau menghentikan kontrak dari Erik ten Hag, ya, mereka juga harus membayar kompensasi. Ini hal yang tidak bagus. Gue sebenarnya sangat menentang pergantian manajer, apalagi dalam waktu yang sangat singkat ya, apapun itu alasannya, karena membangun sebuah tim yang sudah sangat terbiasa oleh seorang Sir Alex Ferguson dalam 26 tahun ini tidak mudah. Bayangkan 26 tahun klub ini terbiasa dengan satu orang dan harus mengganti banyak hal menurut gue, dan dalam waktu yang sangat singkat itu hampir tidak mungkin. Sudah terlihat ketika diganti oleh David Moyes, oleh Jose Mourinho, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, selalu diberikan waktu yang sangat pendek, dan menurut gue ini seperti kayak pekerjaan yang impossible untuk membangun ulang tim ini setelah sekali lagi dalam tempo yang sangat panjang sekali dilatih atau sangat terbiasa oleh Sir Alex Ferguson. Nah, bagaimana dengan Erik ten Hag sendiri? Tadi disebutkan soal masalah dukungan di bursa transfer. Mungkin ini akan memicu beberapa komentar ya, menurut gue nggak masalah. Ada yang mengatakan mungkin bagaimana mungkin dia sudah disupport oleh banyak pemain dengan harga-harga mahal. Yes, disupport beberapa pemain. Kalau gue menilai secara ringan amatiran dari musim pertama Erik ten Hag, bagaimana pemain-pemain yang didatangkan tidak sepenuhnya yang dia inginkan, ya kan? Bahkan ada pemain kunci, Frenkie de Jong, yang tidak bisa didaratkan. Christian Eriksen bahkan akhirnya harus jadi tulang punggung dari tim, yang menurut gue tadinya memang diproyeksi bukan dia gitu loh. Casemiro yang didatangkan juga last minute, karena memang ada panik ya kan, dan itu diungkapkan di The Athletic kalau ya kenapa didatangkan Casemiro, karena Manchester United memperoleh hasil yang buruk di 2 pertandingan awal, kalah menghadapi Brighton, dibantai sangat telak oleh Brentford. Barulah manajemen ini bereaksi mendatangkan Casemiro, tentu saja dengan sepengetahuan Erik ten Hag, tapi menurut gue waktu juga sudah sangat pendek sekali. Ada Terrell Malacia yang didatangkan dan juga Lisandro Martinez. Lalu di musim selanjutnya tentu saja ada pergantian yang sangat besar ya, dengan mengganti penjaga gawang Andre Onana. Lalu ada Anthony yang didatangkan dengan harga mahal, dan sekali lagi harga mahal ini juga sesuatu hal yang menurut gue bukannya membantu Erik ten Hag, tapi justru menyulitkan pekerjaan dari Erik ten Hag. Kenapa? Karena ketika pemain itu didatangkan baru pertama kali, harga tinggi sekali, nilai-nilai adaptasi ini harus dilakukan secara cepat. Karena tim pasti akan mempertanyakan, manajemen pasti akan menanyakan, sudah didatangkan mahal-mahal kok nggak pernah dimainkan. Walaupun Erik ten Hag mungkin akan menjawab, ya tapi kan ada faktor adaptasi ya, tapi kita udah mendatangkan dengan mahal. Sementara valuasi dari pemain itu sendiri yang menentukan bukan Erik ten Hag, ya kan.
Dan jangan lupa di musim kedua ya sudah menjadi banyak diberitakan di mana-mana kalau Erik ten Hag ini sebenarnya menginginkan seorang Harry Kane. Dan kalau gue bayangkan ya, di musim pertama ada Frankie de Jong kalau seandainya memang datang. Lalu di musim selanjutnya ada seorang Harry Kane. Tapi ya itu tidak terjadi gitu loh. Artinya memang betul bukan berarti semua pemain yang diinginkan tidak datang, tapi mungkin ada pemain-pemain kunci yang diinginkan yang tidak bisa datang. Gua menilai bagaimana Frankie de Jong yang sampai berapa sebulan lebih ya kan diproses, ini kenapa gitu loh. Gua curiga, sering gua ungkapkan, apa ini jangan-jangan memang bagian dari hal yang dijanjikan dalam tanda kutip oleh Manchester United ketika Erik ten Hag akan direkrut dari Ajax. Bisa jadi karena terlihat sangat getol sekali usahanya. Lalu juga ya di bursa transfer musim panas kali ini Manchester United juga tidak mau bergerak dulu ya kan untuk mendatangkan atau mencoba untuk mendatangkan Harry Kane. Justru opsi-opsi lainnya. Dan lini depan tentu saja sempat memberikan permasalahan bagi Manchester United paling tidak selama setengah musim ini. Dimana di paruh awal ya Manchester United kesulitan untuk mencetak gol. Baru di beberapa pertandingan di tahun ini, artinya memasuki paruh kedua, Manchester United bisa lebih bagus. Khusus untuk seorang Rasmus Højlund juga bisa berforma lebih bagus. Walaupun demikian, ini juga semacam kayak tricky gitu loh. Trickynya kenapa? Ini pemain masih muda, apa masih mau digeber? Ada resiko-resiko lainnya juga. Dan Erik ten Hag juga merasa ingin mendatangkan pemain striker baru juga di Januari kemarin, tapi terhalang oleh financial fair play. Ya Erik ten Hag sebenarnya dari sisi manajer bisa aja mengatakan ya kan bukan gua yang mengatur keuangan sehingga ada financial fair play yang ternyata sangat tipis sekali untuk Manchester United, tapi inilah kenyataannya begitu loh. Sehingga ya dia juga pastinya kalau menurut gua secara amatiran ya, dia pasti juga akan berhitung sebesar apa support yang akan didapatkan di musim panas nanti di bursa transfer, karena ya menjadi manajer Manchester United ini tekanannya sangat besar sekali. Bagaimana di paruh pertama kemarin banyak pemain yang cedera sehingga ini membawa performa dari Manchester United tidak bagus, hasil pun juga buruk, tapi banyak yang tidak tidak secara balance atau secara imbang melihat hal tersebut sebagai alasan. Dan ini membuktikan bagaimana besarnya tekanan di Manchester United. Sementara tim lain contoh seperti Tottenham Hotspur ketika juga banyak pemainnya yang cedera ya kan, lalu juga Newcastle United. Nah, bahkan Newcastle United sampai sekarang pun juga masih kesulitan ya kan, banyak pemain yang absen. Chelsea contohnya pun juga demikian. Tapi menurut gua bagaimana tekanan ini masih lebih besar lah disoroti sebagai manajer Manchester United, sehingga menurut gua wajar kalau dia pun juga menginginkan support yang lebih lagi gitu loh. Sekali lagi, support ini bukan berarti terus mendatangkan pemain, bukan berarti mendatangkan pemain dengan harga mahal. Harga mahal itu tentu saja manajemen ya kan yang memutuskan valuasi ada di mana. Erik ten Hag hanya meminta rekomendasi pemain. Dan ini lagi menurut gue bagaimana pentingnya sporting director. Kenapa? Karena ketika Erik ten Hag menginginkan pemain A katakanlah, sporting director yang bagus ya, itu bukan hanya kita kejar A, enggak. Dia juga akan mencari alternatif B, C, D dengan alasannya macam-macam gitu loh. Dan dia juga harus bisa mengkomunikasikan rencananya ini dengan sang manajer dengan bagus. Karena ya sebagai contoh, ketika manajemen Manchester United gagal mendatangkan Frankie de Jong, ternyata tidak ada plan B-nya. Baru setelah kalah 2 pertandingan awal, panik. Casemiro didatangkan. Pun juga usaha ketika ingin mendatangkan seorang Harry Kane. Ya bukannya gue mengecilkan seorang Rasmus Højlund, tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana perbandingan antara Harry Kane dan Rasmus Højlund, ada gap yang besar. Sementara Rasmus Højlund didatangkan dengan 80-an juta ya kan, dan disebutkan Harry Kane harganya sekitar 100-an juta. Ini kan menurut gue juga hal yang bagaimana bisa seperti itu. Inilah peran yang penting dari seorang sporting director. Dan dari situ gue menilai bahwasanya dari berita dari Mirror ya, nampaknya Erik ten Hag pun juga menantikan siapa sporting director selanjutnya dari Manchester United, karena sinergi ini diperlukan ya, merupakan bagian yang penting bukan hanya dari sporting director ke Erik ten Hag, tapi juga Erik ten Hag kepada sporting director. Karena kalau memang sinergi ini tidak bisa tercapai dengan bagus ya pasti akan kesulitan yang didapatkan ke depannya. Pun juga seandainya kalau Manchester United memutuskan tidak dengan Erik ten Hag,
ya harus dicari manajer yang juga bisa berkolaborasi, bersinergi dengan bagus dengan sporting director. Fans bisa mengatakan Xabi Alonso, De Zerbi, nama-nama lainnya. Tapi kalau nama-nama ini tidak bisa bekerja sama dengan bagus dengan sporting director yang baru nanti, ya menurut gue sama aja bohong sih. Kurang lebih demikian. Ya kita nantikan ya akan seperti apa. Bagaimana menurut tanggapan Sobat Football nanti, seperti biasa bisa drop kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.